Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Atas nama hamba Tuhan dan majelis kami menyambut teman-teman sekalian. Selamat datang di ibadah online GMI MUN. Bertepatan pada hari ini kita merayakan HUT GMI MUN ke-19. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Roma 8 ayat ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu sekalian, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Happy birthday MUN. Happy birthday. Mari terima sukacita dari Tuhan. Mari terima kekuatan dari Tuhan. Bersama-sama dengan sukacita kita memuji Dia, kita meninggikan nama-Nya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama. Shubidubidu, 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 shubidubidu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Mari. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama nyanyikan ini. Pam param pam param pam pam param pam param pam pam param pam param pam. Kau yang ada di dalam hati kami Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. mari lebih tinggi lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan takkan hilang. hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeay. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari Jemanuan sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
selama-lamanya. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Mari kita dengan semangat kita naikkan pujian ini. Kita katakan haleluya. Mari sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya lompat bagi Dia. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersorak bagi Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua siap? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab Dia Raja yang mulia. Amin. Yes. Hanya Dia yang layak menerima setiap pujian dari kita. Amin. Mari semua siap. Ajaib Kau Tuhan, mari di rumah, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa? Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Siapa Dia? Raja mulia. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Benar Tuhan, jika ada Engkau di pihak kita, siapakah lawan kita Tuhan? Haleluya. Kami mau berterima kasih Tuhan.
Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Mari nyanyikan bersama. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. You never let me go. Mari sama-sama. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample that, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Hallelujah. You never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Let's sing again. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go.
mountains tremble, even when the storms come my way. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Sekali lagi. Even in the darkest night, you never let me go. Hai, nama saya Jaya. Nama saya Yohanes. Kami berdua adalah penyintas COVID dan saya terkena tepat 1 tahun yang lalu. Saya terkena lumayan berat dan Yohanes di bulan Februari akhir tahun ini. Nah, saya mungkin adalah salah satu jemaat pertama yang terinfeksi virus ini dan termasuk yang efeknya cukup berat sehingga perlu dirawat di rumah sakit setelah isolasi mandiri selama 9 hari. Perasaan saya waktu itu memang sangat kacau dan seperti kehilangan harapan dan tidak dapat memandang lebih jauh lagi dikarenakan tidak ada yang berpengalaman terkena penyakit ini dan pada saat itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Dan tentunya melalui pergumulan dan kekhawatiran itu saya menerima kesembuhan dari Tuhan dan Tuhan tidak hanya menyembuhkan saya tapi Dia mencukupkan saya dari segala sisi kehidupan saya. Dan boleh dikatakan di titik terendah saya menemukan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan senantiasa mencintai saya dan benar-benar Dia adalah Tuhan yang berada di pihak kita dan Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Saya juga sama mengalami hal yang sama ketika terinfeksi COVID-19. Waktu itu saya sangat bingung dan khawatir. Mengingat saya punya komorbid yang dimana saya tidak boleh terlalu capek. Dan hal yang paling saya khawatirkan dan saya takutkan adalah di saat yang sama istri saya hamil tua dan dia juga terpapar COVID dan mama saya juga sama. Dan hal yang terberat juga kami semua satu keluarga harus berpisah dengan putra saya yang pertama karena kami semua harus masuk ke rumah sakit. Namun kami sungguh bersyukur di mana kami boleh melihat dan kami boleh menyaksikan dan merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan kembali. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan satu hal yang kami syukuri di dalam keluarga kami adalah istri saya, Desi, boleh melahirkan putra kami yang kedua, Joel. Itu semua berkat dan anugerah daripada Tuhan. Sekali lagi, kami keluarga mengucap syukur kepada Tuhan bagi teman-teman, sahabat, dan komunitas gereja Metodis Mu'en yang sudah mensupport kami semuanya. Terima kasih. Last but not least, kita juga mau bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah itu senantiasa menyertai kita. Amin. Bukan hanya di saat kita sukacita, tapi sekalipun di saat kita terbaring lemah, tidak ada oksigen, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah indahnya Tuhan yang kita sembah. Ya, benar. God is for us. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Benar, God is for us. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau memimpin kami, setiap kami ya Tuhan, bisa datang ke hadapan-Mu. Walaupun dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur atas berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun di masa pandemi ini, banyak sekali rintangan, tantangan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama dengan Tuhan
berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, saat ini kami juga mau menyerahkan gereja kami, gereja GMI Mu'an yang saat ini hari ini merayakan ulang tahun yang ke-19. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. GMI Mu'an di usia yang ke-19 ini banyak yang telah Tuhan lakukan dan Tuhan letakkan di dalam gereja ini. Kami bersyukur ya Bapa. Oh Tuhan, kiranya Engkau membawa gereja ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan boleh menyampaikan setiap firman Tuhan sampai ke seluruh bumi. Tuhan, Engkau mengizinkan gereja Mu'an ini untuk berdiri. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan melepaskan kami. Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang di dalam surga, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan karena kasih-Mu itulah Engkau menuntun kami, Gereja Metodis Jemaat Mu'en, memasuki usia ke-19 tahun. Melewati badai demi badai, pergumulan demi pergumulan, tapi juga di dalamnya kami melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Melalui setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh gereja-Mu maupun setiap jemaat, setiap majelis, setiap hamba Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu, kuasa dan kasih-Mu bekerja melalui hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena itu kami terus mempercayakan hidup kami dan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu mendengar sebagian daripada firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 bagi Jemaat Mu'en yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti kata Mu'en, yaitu berlimpah-limpah di dalam anugerah Tuhan. Nah, kiranya itulah yang mengawali jemaat ini boleh berdiri, dan demikian juga anugerah demi anugerah itulah yang menuntun perjalanan daripada Gereja Mu'en ke depan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita merenungkan satu tema, God is for us. Bahwa Allah ada di pihak kita. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-31 mengatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya adalah tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak kelas 2 SD bermain tarik tambang dengan anak kelas 6 SD. Menurut kita, siapakah yang akan menang? Pastilah secara normal, secara logika, maka anak kelas 6 SD ini akan memenangkan tarik tambang itu dengan mudah. Tetapi situasi dan hasil akan berbeda sekali jikalau di balik atau di belakang anak kelas 6, anak kelas 2 SD itu, yang masih kecil itu, ada ayahnya yang badannya besar, sehat, membantu anak itu untuk menarik tambang. Maka anak kelas 2 SD ini bisa memenangkan perlombaan tarik tambang itu bukan karena dia hebat, tapi karena ayahnya ada di belakangnya menopang dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga keadaan kita di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dikuasai dosa. Situasi dan keadaan yang sering di luar kekuatan dan perkiraan kita. Dengan orang-orang sekeliling kita yang tanpa terduga bisa berbalik menjadi lawan dan bahkan menjatuhkan kita. Bahkan mungkin saja ada orang-orang yang dekat dengan kita bisa saja mengecewakan kita. Firman Tuhan mengatakan kita bagaikan domba-domba yang tidak berdaya di tengah kumpulan serigala yang ganas dan kelaparan. Tiada harapan kita melawan si jahat, si iblis, dan anasir-anasirnya. Kenapa? Iblis itu bukan lawan kita. Kalau tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa bagi iblis, si setan tua itu. Karena iblis jauh lebih kuat, lebih berpengetahuan dari kita. Dan iblis itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Lebih berpengalaman daripada kita. Kita bagaikan makanan empuk baginya. Kalau kita hidup di luar Tuhan,
dan hanya mengandalkan kekuatan dan hikmat kita. Musuh dari luar, si iblis, dunia ini sudah berat. Demikian juga musuh di dalam diri kita, lebih berat lagi. Karena musuh yang paling sulit ditaklukkan bukan di luar kita, tetapi di dalam kita, yaitu keberdosaan kita dan di dalam kedagingan kita. Sulit kita taklukkan karena itu melekat. Dan itu adalah bagian daripada diri kita sendiri. Dan sering sekali itu tidak terlihat, terdeteksi, tersembunyi, menyamar dalam hati dan pikiran kita. Kita sering lemah, saudara-saudara, menuruti keinginan dan hawa nafsu kita. Ibaratnya seperti seorang yang kalau di luar, orang laki-laki kalau di luar rumah dia galak sekali, preman sekali. Tapi kalau pulang ke rumah, dia jadi takut sekali. Takut sama istri. Demikian. Kita di dalam diri kita adalah manusia yang lemah. Saudara-saudara, kalau kita benar-benar menyadari keberadaan kita sebagai manusia berdosa, yang lemah terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap musuh dari luar kita, maka barulah kita menyadari kita perlu Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu sekali berpusat kepada Tuhan. Kita perlu mendapatkan topangan dan kekuatan dari Tuhan. Maka benarlah firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini menyatakan kepada kita satu rahasia hidup berkemenangan di dalam Kristus, yaitu jikalau Yesus berpihak pada kita, siapakah lawan kita? Ini pertanyaan retorika yang sebenarnya jawabannya sudah jelas. Jikalau Allah ada di pihak kita, God is for us, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi sebaliknya, jikalau Tuhan tidak di pihak kita, maka siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Semua bisa menjadi lawan kita yang membinasakan kita. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana agar Tuhan ada di pihak kita, padahal kita adalah manusia berdosa. Apa yang Tuhan sudah lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Saya mengambil 3 poin dari Roma pasal yang ke-8 yang membahas masalah ini secara panjang lebar. Yang pertama adalah menerima Kristus. Dan Roma pasal 8 ini dibahas bahwa hukum Taurat itu baik dan kudus. Peraturan-peraturan itu bagus dan baik. Tetapi persoalannya, kalau hanya hukum dan aturan itu tidak bisa mengubahkan manusia seutuhnya. Hukum Taurat menjadi aturan yang membuat kita menjadi sadar bahwa kita berdosa. Boleh diilustrasikan seperti kita pergi ke laboratorium Prodia, bukan promosi ya, dan laboratorium pemeriksaan kesehatan yang lain. Kita memeriksa keadaan tubuh kita, diambil darahnya, dan lain sebagainya, lalu diberikan hasilnya dari laboratorium itu, dan kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita, penyakit apa yang sudah ada, kerusakan apa yang sudah terjadi. Lalu ada seorang dokter yang khusus membaca hasil diagnosa laboratorium itu, lalu menjelaskan kepada kita hasil itu. Lalu dokter itu merekomendasikan kita untuk mencari dokter yang lebih ahli atau spesialis, misalnya penyakit dalam, penyakit jantung, untuk pengobatan lebih lanjut. Demikian juga semua agama, semua aturan-aturan moral dan hukum Taurat menjadi aturan yang membuat kita menyadari keberadaan kita dan mau datang
kepada penebus jiwa kita, yaitu Kristus sendiri. Kristuslah sang tabib agung yang ajaib itu. Karena dia bukan hanya memberikan obat, tapi memberikan dirinya menjadi penebus bagi kita. Dia seperti menjadi vaksin bagi virus dosa yang ada di dalam diri kita manusia. Sehingga melalui pengorbanan dirinya yang tidak berdosa itu, dan tidak dicemari oleh dosa itu, maka dia yang suci itu menjadi vaksin obat bagi dosa kita. Melalui pengorbanannya, maka dosa kita diampuni, maka murka Allah tidak dicurahkan bagi kita lagi. Kita dianggap benar karena Kristus. Kita diampuni melalui darah Kristus. Kita mengalami bukan hanya diampuni, tetapi juga mengalami satu kelahiran baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Maka hal yang pertama dan paling penting di dalam hidup kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia yang berdosa dan diri yang berdosa adalah menerima karya Kristus di dalam hidup kita, yang bisa membuat kita tidak lagi berjuang mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti akan kalah. Kalau kita ingin, saudara-saudara sekalian, Allah di pihak kita, maka langkah pertama adalah kita harus bertobat, menerima Kristus, dan mengalami satu kelahiran baru di dalam Dia. Menjadi manusia baru. Karena kita sudah ditebus dosa-dosa kita dan menerima hidup Kristus di dalam hidup kita. Dalam Pemazmur mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, kekuatan kita, tempat pelindungan kita, gembala kita yang baik. Dan itu bisa kita alami kalau kita sudah kembali dipersatukan dengan Tuhan melalui Kristus. Saudara-saudara, kalau Allah ada di pihak kita, maka yang pertama harus kita lakukan, kita menerima karya Kristus di dalam diri kita. Kita menerima Dia. Kita bertobat, berbalik dari hidup kita. Menerima Kristus, Tuhan, Juru Selamat kita. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan. Jikalau kita ingin Tuhan ada bersama dengan kita dan di pihak kita. Bertobat, berbalik, mengalami satu kelahiran baru. Pertanyaannya, kita yang mendengar firman Tuhan ini melalui ibadah pada HUT Mu'an yang ke-19 ini, sudahkah Anda menerima pengampunan daripada Tuhan? Sudahkah Anda menerima hidup dari Tuhan? Jangan berputar-putar, berjalan terus dalam dunia ini, dalam kehidupan berdosa. Tuhan mengatakan, mari kepadaku yang berbeban berat dan di dalam beban kelelahan karena dosa, datanglah kepadaku Sang Gembala Agung, pemberi hidup, maka engkau akan dibebaskan. Maka bebanmu pun menjadi ringan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu di dalam kitab Roma ini, selain membahas Kristus sebagai penebus, juga adalah membahas mengenai pentingnya Roh Kudus. Jadi yang kedua, setelah kita menerima Kristus, kita menerima Roh Kudus. Sesudah menerima kasih Bapa melalui Kristus Sang Putra, yang diberikan kepada kita menjadi keselamatan
Maka tidak cukup berhenti di situ saja, saudara-saudara, seolah itu sudah kita raih tiket ke surga. Sudah cukup, tidak. Kita harus mengalami hidup Kristus yang berkelimpahan, serta kemenangan hidup di saat hidup kita di dunia sekarang ini. Jikalau kita mau hidup kita mengalami kemenangan, maka langkah kedua adalah kita membuka hati kita dan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang membedakan orang Kristen dengan orang non-Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Maka jawabannya adalah, apakah ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita? Karena kita bukan sekedar menjalankan ritual-ritual agama, ibadah dan doa pengakuan iman menjadi anggota gereja, walaupun itu penting. Tapi hal terpenting adalah apakah ada gerakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Apakah Kristus benar-benar hidup dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, yaitu membiarkan Roh Kudus menguasai pikiran kita, hati kita, melalui kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita bisa berbuah, bertumbuh dan berbuah lebat. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus adalah gerakan Roh Kudus yang bisa kita alami, kita rasakan ketika Roh Kudus menegur dan mengingatkan kita akan dosa. Makin hari, makin kita peka dan jernih terhadap dosa dan hal-hal duniawi. Hati kita, nurani kita dibersihkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan ibarat kaca yang sudah kotor tapi terus-menerus dibersihkan sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, tidak samar-samar, tidak mendua hati, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna di dalam pandangan Tuhan. Inilah tugas Roh Kudus. Inilah pekerjaan Roh Kudus, yaitu ketika Dia mengingatkan kita akan dosa dan keadaan kita. Yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Luar biasa dikatakan bahwa Roh Kudus turut mendoakan kita kepada Bapa, menguatkan hati kita untuk teguh dalam iman dan berjalan bersama dengan Kristus. Dia adalah roh penghibur ketika kita dalam kesedihan, ketika kita merasa tidak ada orang yang mengasihi kita, tidak ada orang yang peduli kepada kita, dan semua orang meninggalkan kita. Tapi Roh Kudus ada di dalam kita dan seperti berdiri di samping kita, menjadi penolong, penghibur, menepuk pundak kita, merangkul kita dengan limpahan kasih-Nya yang kekal, memberikan kesegaran dan pengharapan kepada kita. Saudara, di ulang tahun yang ke-19 ini, bagi orang-orang Metodis, kita harus mengingat dan harus tidak alergi terhadap pekerjaan Roh Kudus, karena itu adalah bagian daripada orang percaya, dan itu adalah ada di dalam gerakan Metodis, mengalami pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada pengudusan dan pembaharuan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberian terbesar dari Bapa dan Yesus bagi jemaat Kristus. Bukan gedung gereja, bukan uang, bukan sekedar organisasi, tapi Roh Kudus adalah pemberian terbesar bagi gereja Kristus di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, kapan terakhir kita mengalami pekerjaan daripada Roh Kudus? Dulu sekali. Tapi bagaimana sekarang? Setiap hari, setiap saat. Sudahkah kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, maka Roh Kudus terus berkarya dan nyata dalam hidup kita? Ibarat oksigen itu selalu tersedia di sekeliling kita. Tapi apakah kita menghirupnya? Seperti gelombang suara, ada gambar dan gelombang
suara di sekeliling kita, tapi apakah kita terhubung melalui internet, wifi, sehingga apa yang kita tidak lihat tetapi ada itu terhubung kepada kita. Mari kita terus belajar, saudara-saudara, berdoa. Berdoa setiap saat, tidak putus-putusnya, setiap saat kepada Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus di mana saja, kapan saja, kita bisa berdoa, mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam, orang Kristen yang sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kiranya kita menjadi orang Kristen yang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga dan terakhir adalah kita harus bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Apakah tanda bahwa Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita? Adalah apakah kalau kita bertambah-tambah dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hidup bukan lagi berpusat pada diri sendiri, pada egoisme dan pemenuhan kebutuhan kita pribadi saja, tapi mengarahkan hidup kepada Tuhan, berpusat kepada Dia, mengasihi Dia, menjadikan Dia yang terutama. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita? Dan tanda mengasihi Tuhan adalah kalau kita berani berkorban mengasihi orang lain. Pasangan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pasangan kita. Kita berani berkorban untuk pasangan kita. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, jelas kita berkorban untuk anak kita. Kalau kita mengasihi gereja Tuhan, kita belajar melayani dan berkorban bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, orang yang kelaparan, orang-orang yang telanjang, orang yang tidak punya pakaian, maka kita mau memberi kepada mereka dan berkorban sebagai tanda kasih kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, yang ayat yang terkenal ini menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti apa yang baik ataupun yang tidak menurut kita. Itu mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Tuhan dan yang dipanggil oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan tetap ada. God is for us. Allah ada di pihak kita, tapi itu berlaku untuk orang yang mengasihi Tuhan dan yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun dikatakan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang sudah dicurahkan kepada kita. GMI Mu'an berulang tahun ke-19 tahun, maka makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sekeliling kita, termasuk yang belum percaya. Kita sudah mengikut Tuhan menjadi orang percaya berapa tahun? Apakah kita menjadi pribadi yang makin berlimpah dalam cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama kita? Apakah kita selalu membagi kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima kepada keluarga kita, orang-orang yang bekerja kepada kita, pada sahabat-sahabat kita, pada setiap orang yang kita jumpai? Di mana ada kasih, maka di situ Allah hadir karena Allah adalah kasih. Sebagai penutup, saya hanya membacakan ayat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dikatakan demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka.
Siapakah akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bagi mereka, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahaya atau pedang? Atau virus pandemik? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap seperti domba-domba sembelihan. Tapi ayat berikutnya, tetapi dalam semua itu kita lebih dari seorang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut, hidup, malaikat, pemerintah, baik ada sekarang maupun akan datang, kuasa-kuasa yang di atas, di bawah, sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jikalau Allah di pihak kita, kita bukan dikatakan sekedar menjadi pemenang, namanya sampai kepada garis finish dan menerima mahkota daun sebagai tanda kita menjadi juara. Tapi lebih dari pemenang, kita melakukan putaran perlombaan itu sekali lagi dengan kekuatan dari Tuhan, mengarahkan pengharapan kita pada panggilan surgawi yang bernilai kekal, bukan mahkota daun yang bisa segera layu. Kita menjadi pemenang dalam kehidupan, mengalahkan si jahat dan kuasa kedagingan dan dosa, jikalau kita menerima Kristus, hidup di dalam Roh Kudus, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kiranya itulah menjadi bagian yang kita lakukan di dalam hidup kita. Selamat ulang tahun yang ke-19 bagi Gereja Metodis Indonesia Jemaat Mu'an Medan. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu sekali lagi untuk perjalanan daripada gerejamu, Gereja Mu'an, memasuki usia ke-19 tahun. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan gereja ini ke depan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan ada di pihak kami, tidak ada satupun lawan yang bisa mengalahkan kami, Tuhan. Tapi biarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah kami yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus hari ini boleh mengambil keputusan, saya mau percaya dan menerima Kristus, meninggalkan hidup saya yang lama, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga yang hidup biasa-biasa saja dan tidak mengalami kuasa daripada Roh Kudus, hari ini kami juga menyerahkan hidup kami untuk dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kami. Dan limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, sehingga yang boleh bertumbuh di dalam Engkau, dalam kasih daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur berdoa dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian dikasihi di dalam Kristus. Terima kasih pada pagi hari ini saya bersyukur saya bisa berada di sini di keluarga Bapak Sefulus Louis dan Ibu, di mana pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai untuk merefleks kembali Gereja Mu'an bisa ada sampai hari ini. Tentu kita banyak menghadapi banyak suka duka maupun rintangan dan tantangan, tetapi semua itu bisa kita lalui. Itu semua karena anugerah Tuhan dan juga support yang tidak henti-hentinya dari Bapak Sefulus Louis dan keluarga yang terus mendukung gereja ini, dan mereka menjadi penetua di gereja kita, Bapak Ibu rohani di Gereja Mu'an, dan juga teladan bagi kita semua. Saat ini saya ingin Fusuk me homo. 好，谢谢。下次
Kim ya Kim Punyi ngày ấy xiong muốn phụ sự ấy cam siêu tuy sức cái mu ăn thẳng tông nhiên sức cái ăn to kinh co phấn hiế sư thông huế sư nên ăn to 前面这个拦住啊，但是这个看到上天带亮啊，复苏可以听下点分享一点么？对于复苏的感受，也在木恩堂。祝那牧师，祝那兄弟姐妹平安。平安。首先，我感覺到按高興，雖然我同我老婆已經80個，但係係蒙太自家看重，能夠有機會來向太自家分享，在嘅19周年紀念來講幾句話，我一生。因到木恩堂都係在上帝嘅看顧帶領當中，從開始建立木恩堂到今下，我哋看到我哋嘅教會豐豐富富、充充足足，都係在上帝嘅恩典裡面。在開始建立嘅時候，我建堂嘅時候，曾經有人家打落過自家木恩堂。暫時咧，你看等下以後樣辦，幾多年過後有個 cap 係嘅話，但係感謝上帝，上帝俾我哋一批按到中心嘅神父來支持我哋嘅教會，同時按到兄弟姊妹來支持，來同心合意建立我哋嘅教會，直至到今日看到我哋嘅木恩堂，看到我哋嘅嘅學校都轟轟烈烈，看得到樣板嘅發展，樣板嘅進步。雖然我哋人冇忘記，我哋人嘅同工文明體上各種安息，但係我哋人深深感覺到，雖然喺有機菜嘅時候，我哋人教比方便很多。但係雖然佢離開嘅我哋人本上帝蒙召進天國，但係我哋人都按到兄弟姊妹能夠合意，繼續努力，直至到佢本日嘅成就。曾經有人家，我哋曾經想過，自己美倫一群年輕人來美蘭嘅時候，係呢真實嘅。差唔多按牛入上機啊，樣樣都係按優質，但係冇想到有特別有文明弟兄嗰度帶領一群年輕人，能夠有按樣嘅魄力來建立我哋人嘅阿切我哋人先嘅美倫人、斯馬比人，向下來開辦嘅。敬拜上帝嘅地方，甚至到買教堂，嘅一切我看到都係唔係自家嘅能力，乃係上帝嘅作為。做咩我哋人會建立教會？當時我哋人我同我老婆常常數主日就去榮耀堂，見得到文明弟兄夫婦，也見得到堅持弟兄夫婦，同時有一些年輕人。但係感覺到按多嘅兄弟姊妹，美倫來美蘭嘅兄弟姊妹看唔到，同時也看到細路哥也按少，所以常常我哋人就會心都面下，同當時嘅林奕華牧師，同一個吳國華牧師。佢哋夫婦談論嘅時候，我哋要求佢多關心我哋人美倫嘅阿切來嘅兄弟姊妹，特別係美倫斯馬維嘅兄弟姊妹，嗰度細路哥嗰度要求佢個特別關注、關心、看顧。
所以咁樣姜啊炒了幾多拜，有日姜啊炒了時候呢，佢就有個項目是佢按有時姜啊講法嘅時候，佢講嘅幾樣嘅法，佢話你等於按多啊千年來都未難嘅，怎麼等於唔可以只認識嘅啊千年啊千班來嘅兄弟姊妹做一隻團契能夠主日崇拜。所以嘅基法是我哋人深深受到影響，所以嘅時候我哋就有咗心願就係能夠自家有自家機會，所以經過文明弟兄阿叔同時變，有camping 有阿基基，嗰度商量就係，所以我哋人就成立，其實唔係講牧恩堂啦，特別集機會所，就係先生牧師也答應加交通俾我哋人機會，同時我哋人機會時候也要曾經在林玉華牧師。佢嘅主幹到中鋪嘅幫我哋人機會，接着學教，禮拜日就辦禮拜日，最後文明弟兄嗰度去料理，就係我哋人家就指地方指嘅傳堂來做禮拜，所以嘅時候也感謝主，上帝帶領人數慢慢增加，來這幾多年過後，我哋人就嘅埋。商量愛個買地，愛去教堂養生，所以的事情雖然係按少海未難，按到出國嘅時候，但係要文明弟兄帶領一群年輕人，佢哋人積極去行，積極去行。所以當時候呢，講去買地嘅事情，也唔係講樣辦改變，特別睇自家商量咁樣。所以嘅時候，我就一直建議，假使係買一間教堂，就係要圈阿千人，嘅咪來到未來嘅地方，就係怎麼拉希約、怎麼拉阿斯利嗰度附近，是知道我哋人能夠關心，嗰度按我講合法同鄉，能夠帶領佢哋人信主，同時主日後來帶領佢哋人嘅細路哥來教會。所以嘅時候就按樣講嚟過後呢，就文明弟兄嘅度就去料理前天嚟，就嚟到今本日咧嘅牧恩堂嘅地方，嘅地方按太價錢很貴，但係有一隻價特別貴，所以睇時間都變成猶豫不決，也唔知點樣辦好。所以嘅時候徵求我意見，我就認到先買起來。嘅塊地愛唔可以迷下事情，唔可以答應，同時佢也唔需要攔住自家建堂。結果呢就買起嘅地方嚟。所以當初講到建堂，實在按當我本人感覺到自家像個按幼稚，因為建堂開教會，靠上我哋人民輪來一群年輕人，有按樣能力冇教佢話。佢能夠做到結構，引到經費各方面引到按太按平太，建堂嘅收費也按多，但係感謝上帝，根本日我哋人看我哋從來冇感覺到缺乏，因為耶和華以勒，上帝恩典叫我哋人使用，根本日看到我哋人教會成長，看到學校拍到嘅成功，佢都係我哋人意料之外。嘅一切，我哋都應該向上帝感恩，稱頌佢名，因為耶和華以勒，上帝恩典足夠我哋人使用。同時，我哋人也按感謝兄弟姊妹合意，希望我哋人嘅繼續落來，我哋人教會不斷成長，我哋人還有一隻負擔。嘅負擔就係接班人，我哋看到根本日兄弟姊妹按樣同心合意，
我哋就係實際感覺到安慰，雖然眼受開未難，但係我堂就關心定未論自家冇安堂。其實業務都見到我哋人，在幾多在嘅十個人當中係望實現。其實問題就係需要各位兄弟姊妹來繼續承擔。同時我見下也要感覺一隻感覺，我感覺到根本日。雖然我按叫唔掂去冇按堂地不做禮拜見面，但係我要睇到就係一隻幫我哋看到一隻異象，上帝幫我哋一隻恩典，就係看到年輕人，佢哋唔單佢哋人嘅靈量在教會當中有主日崇拜、青年班嘅得到造就。同時呢，佢哋係有隻科目，就係向有隻美國嘅留學生嚟向佢哋人有名路傳福音，佢哋人有隻追求科目嘅心，佢隻係出得我哋人謙卑，佢實在也係上帝嘅意思。同時我也有隻感覺，原本嘅執事鋪唔像我哋人往時嘅執事鋪。怎麼呢？因為往時嘅執事鋪在文明之上，屬姊妹帶領下，只不過帶領一群年輕人。同時呢，睇自家只要冇乜少貢獻意見，但係尊重老人家講嘅話。但係根本看到根本嘅執事，唔單佢哋人嘅信仰已經按舊，同時佢哋人社會經驗按高，同時判事能力按強，各有判斷力，佢俾我哋人按大嘅一隻力量，所以我相信，加上佢哋執事，同時條年輕人能夠有對嘅我哋人講愛向嘅附近鄉村傳福音嘅有隻負擔。一隻責任，睇自家要繼續落去。佢係上帝嘅使命，上帝嘅使命，希望睇自家能夠合作，在幾年之內，我哋用辦嘅方法向鄉民來傳福音。我記得曾經有過，我也有收到咁樣嘅，就係向鄉民恭祝聖誕快樂，同時也向佢哋人發請帖。這個教會有慶祝聖誕，有表演，佢哋請佢哋人來參加我哋嘅活動。也加上細路哥主日崇拜細路哥，我哋去探訪，來向佢哋人見證我哋教會愛心，對老人家尊敬，同時來向佢哋人傳福音，帶領佢哋人來信主，佢哋責任。繼續落來就係按照執事，按照年輕嘅兄弟姊妹去擔起來工作，佢係上帝嘅使命。我哋相信耶和華以勒，上帝嘅恩典足夠我哋使用。同時我哋再次呼籲兄弟姊妹、年輕兄弟姊妹要加油呀！同時年長嘅兄弟姊妹我哋要極力支持，我哋要睇自家一齊。負擔嘅工作，能夠將把嘅教會繼續發展，使我哋學校高級上主要係14加9嘅招牌，我哋教會嚟建立起來更加帶領更多美食內容能夠歸主。我想我基本上我向大家交代，就係呢啲事。Tapi sampai hari ini kita bukan saja memberkati orang Aceh saja, tetapi banyak orang yang daerah lain yang perantau maupun orang-orang Medan di sekitarnya, mereka juga bersama-sama dengan kita beribadah bersama di Gereja Mu'an. Tapi saya yakin apa yang tadi diceritakan oleh kedua orang tua kita, ini adalah teladan keluarga. Dan saya percaya
apa saran maupun harapan mereka untuk kedepannya Gereja Mu'en kita bisa bersama-sama untuk membangun dan kita meneruskan, dan kita sebagai generasi penerus akan meneruskan apa yang menjadi perjuangan mereka selama ini. Dan saya percaya kita semua bergandeng tangan bersama-sama untuk membangun Gereja Mu'en. Saya percaya kita semua ingin mengetahui apa yang menjadi rahasia di tengah-tengah keluarga Bapak Sefus dan Ibu yang berhasil membawa anak-anaknya tidak hanya sukses di dalam usaha mereka, tetapi keluarga ini bisa menjadi teladan untuk kita semua bagaimana anak-anak, menantu, cucu-cucu semuanya melayani Tuhan dengan kesungguhan dan juga memberi hidup kepada Tuhan. Mari kita tanyakan kepada kedua orang tua kita. 实在我也没有什么可夸之处呀，没有什么可夸，因为一切都是上帝的恩典。也许我会给我有一种感觉，上帝特别的爱我，为我的家庭预备道路，所以从年幼到年长，年轻到年老，一生的年月日，我都看到神在我的家中有很大的作为，使到我能够蒙恩，即使在教会里，在家庭中，在社会上，都给人家看到我做人还算差不多厚道。厚道就是做人不会乱来呀，能够使人家高兴，能够愿意帮助人这些。其实今天我的孩子、媳妇、女婿，他们在各自的教会里面有很好的表现，不是我有什么秘诀在他们身上，因为这些都是上帝的恩典。但是呢，最重要就是我在孩子幼年的时候，我的家庭生活，我有关心到小孩子，有关心爱他们，教导他们，培养他们有良好的品行。我记得在孩子几个孩子的时候，他们还在主日学的时候呢，直到少年班1-2年级，我的家里面每一年还在住在这个马瓦节的时候呢，每一年的圣诞，我家里面都有庆祝圣诞，带领这些孩子们庆祝圣诞，同时也有孩子们邀请很多附近的孩子们来我们家一起欢度圣诞。同时也借助这个问题能够帮助很多，以后呢这些小孩子很多都是参加这个组织学，这些都是很好的见证。同时也变成给孩子们看到他们的这个很多朋友都是带领他们来信主是一种骄傲，很多朋友。同时呢，我家也是从小的时候，我规定孩子们主日学礼拜天一定要去教堂，不可以随着他们说去海滨去哪里玩，没有，都是在家。同时呢，我家那时候呢，我家也是很接待主的神父、传道牧师，好像那时候曾启龙牧师、黄松德牧师、林玉华牧师，还有其他的牧师传道，我们都关心他们。变成看到也是一种好的见证，然后有时候家里面有好的食物，送去给他们，他们来到家里面好好接待，请他们吃饭这些，他们也看到我们对跟神父、跟这个师母、神父他们怎么样关系很密切，也常常的爱心联系。同时教会里面这些神父因为对我们家里面常常来，对孩子们也会比较亲切，
这种也是一种影响到孩子们，他们很幼小的时候呢，就一种感觉到上帝的爱，上帝这个爱，所以长大之后呢，虽然他们读书，但是不忘记，我一直监督着他们，一定要守主日，要去教堂活动。同时，孩子们他们有一种兴趣，或者唱诗、唱歌，或者弹钢琴，都是常常能够成为教会里面的这个琴师，所以他们常常在教会里面成为他们的第二个世界，除了家里面就是教会。所以今天我也是真的很感恩，因为看到不论我的老大在台湾的，他是医师，但是他跟他太太都是基督徒，同时他还常常到乡下去传福音，去乡下帮助那时候乡下的乡民来向他们传福音，这个是很好的见证。你看他是医师，同时现在老二在比伦，老三在丹永巴赖，阿光这个女婿女儿，他们在教会的日行也是很受到大家的看重。这些都是不是我有可夸的地方，都是上帝的恩典。今天也看到世间在美丹，他们球员，你看他们的面子心都是上帝的恩典。所以我想，我只感觉到教育孩子不是说我们有什么能力就是这个老五在美国，他在教会里面也是侍奉，他在教会里面做这个什么文书，做财政，都是神的恩典。这时候还有这个世贤弟兄，大家应该知道，在加拿大关属丹，他怎么样热心支持我们的教会，支持那边的教会呀，都是上帝的恩典。第三代，这些第三代也是一样的。我想不是我有可夸，但是最重要家庭教育孩子还小的时候，我们要注意到他们的家庭生活，要注意到他们的朋友，同时注意到他们的教育。所以这些在人力方面，我都有尽上这些责任。有时风情，实情是啦，但是最重要还是看到他们自己的爱心因为从小都有培育他们怎么样爱心来待人接物，所以在长大以后呢，他们就能够继续下去。这些是短的一些见证对不起，好像自己感觉到会有一些夸口，但是不是我夸口，是上帝的恩典。然后我相信上帝的爱领到每一家。但是重要是你们自己怎么样打开我们的双手来接待我们的上帝把我们的爱心摆在神的神仆身上，摆到兄弟姐妹教会里面来成长，叫教会发展教会的工作。我感谢大家的爱心，但是我很抱歉，因为我的精神健康比较差现在，所以不能够好好接待，也不能够好好分享，但是希望大家讲声对不起讲声对不起。但是重要是这样我们自己怎么样用爱心接待人用爱心接待。所以我向来在以前在比伦也是这样，我们的神父去到哪边很孤单，都是我们接待他。好像黄承哲牧师、曾启龙牧师来到的时候，都是在我们家里面出入，就是我接待他，因为其他的只是生意很忙，顾不到教会的事工，那时候就是我接待他们。这些都是上帝看到，总之也许是上帝今天看到我的摆上，所以上帝回应我，也特别祝福我的家。所以甚至到我和太太出门的时候汽车撞车，甚至到进医院了，但是我们都还是
保持着健康。怜悯啊！求上帝看顾保守着我们，能够蒙恩。虽然现在还有一点这个叫做什么？叫做后继一样啊，就把伤疤地方会痛啦什么啦。但是感谢主，还保持着生命，能够有80多岁，也都是上帝的恩典。呀，实在求主帮助了，我们继续为着我青年人，我就是这里有点期望。虽然文明弟兄已经先离开了我们，但是我想，他的也是他的遗愿，也是我希望那些兄弟姐妹承担这个工作，这个责任，就是要把福音传开在这个附近的乡村。老一辈做得更好。能够比我们做的更进步，就是能够早日有爱教会的，大家有负担了哈，能够把这个福音传开。同时，上帝不偏待人，他知道我们怎么样爱上帝，上帝也怎么样保守看顾，怎么样祝福我们的家庭。今天不是我有什么可夸的地方，但是真的我感知到上帝的恩典丰丰富富充足在我的家，这些都是在我年轻的时候，先爱上帝，上帝才爱，再这样回到我。所以我想这也是一种大家看得到大家这个镜子呀，看到镜子。今天我也是看到很多兄弟姐妹的家庭。他们也是在神的恩典中，我实在也是为他们感恩。大家常常在祷告当中纪念，彼此代祷哦。ya lah，谢谢大家了，对不起，讲得很简单。Sungguh sebuah teladan yang luar biasa di mana hidup keluarga ini yang diserahkan sepenuhnya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saja dikarenakan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita semua. Saya teringat satu nats Alkitab di dalam Yosua 24 ayat ke-15 mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengingat seisi rumah itu berarti sebagai seorang pemuda ataupun pemudi untuk mencari pasangan mereka tentu harus mencari yang seiman dan bisa menjadi penolong untuk membangun sebuah keluarga. Mari kita hidup dengan teladan yang sama dan saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Sefrus, Fuksuk dan Fuksuk Me Kamchan ni sekian pengatan an hoi ijak kinyam nengkau chon pengatan yin dan ngatan siau hoi ngatan sen fort hong ya hang iyong yong ta Fuksuk pengatan ijak an hoi ijak mikit. Cảm cha số ai pro bao dung họ khu xin thì họ kiên không chồng miếng bạc xe bạc xe bạc xe nó mồ mewakili jemaat dan seluruh majelis dan hamba Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun GMI MUN yang ke-19. Semoga semakin bertumbuh dan semakin termotivasi untuk mengembangkan misi dan visinya. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun Metodis MUN yang ke-19. Semoga gereja kita ini bertambah maju, berkembang dan bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan yang sudah memberkati GMI MUN sampai umur 19 tahun. Kami mau bersyukur ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terus
memberkati GMI Mu'en bersinar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan terus menolong pertumbuhan GMI Mu'en terus bisa bersinar dan boleh membawa kemuliaan menjadi berkat di dalam dunia yang sedang menghadapi krisis global ini. Tuhan terus memberkati semua hamba Tuhan, majelis jemaat GMI Mu'en boleh bersatu hati melayani Tuhan, mengabarkan Injil, terus menjadi terang dan garam dimanapun berada. Kami mau berserah, kami percaya Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama kita. Kita akan maju terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Happy birthday, Mu'en. Haleluya. Amin. Maka sejahtera Allah yang melebihi segala pengertian kiranya menyertai hati dan pikiran kamu di dalam pengenalan dan kasih daripada Allah dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya beserta kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 大家平安 Shalom. 主耶稣祝福 Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday.